adalah mahal ya Pak ya gitu. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan mengenai sistem tata kota di Malang, tetapi pertanyaan saya mengenai sistem pengairan di Malang. Bagaimana Belanda menerapkan sistem pengairan di Malang, antisipasinya aliran das, aliran daerah aliran sungai dari Kali Brantas. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan adalah induk dari Karesidenan hingga tahun 1926. Setelah itu kota Pasuruan induk dipindah ke Malang. Salah satu aspek kenapa kok dipindah ke Malang? Biasanya kalau kota itu dijadikan pusat karesidenan itu pertimbangannya adalah kelengkapan infrastruktur sebagai pusat kegiatan pemerintahan dalam skop yang cukup besar. Dia ada gedung, ada society, ada bioskop, dan yang kelebihan Malang dibanding Pasuruan itu adalah punya pemandangan alam yang lebih menarik ya mungkin ya, karena di Malang itu ada gambar Putri Tidur. Itu kalau Anda lihat Gunung Kawi itu kan Gunung Putri Tidur. De Liggende Vrouw ya dalam bahasa Belanda. Malang pernah dijuluki Paris van Java gitu, karena kotanya sangat indah. Saya mohon maaf tidak berarti mengatakan Pasuruan itu kurang indah daripada Malang. Cuman kok arus wisatanya itu lebih banyak ke Malang gitu. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Gita, apa solusi kalau jumlah populasi terus meningkat sementara ketersediaan lahan tetap ya, jadi deret ukur sama deret hitung ya. Karena saya sebagai anggota dari tim ahli cagar budaya Kota Malang, itu tim ahli cagar budaya Kota Malang itu tugasnya adalah mempertahankan supaya bangunan-bangunan heritage yang punya usia lebih dari 50 tahun, mewakili zamannya, kemudian punya sumbangsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, itu nggak boleh dirubah struktur utamanya. Nah, saya ditanya, bangunan cagar budaya itu nggak boleh diubah strukturnya. Tapi kalau yang punya pengen nambah ruang, ingin mengubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi rumah usaha, apa yang dilakukan? Tanahnya tetap, tapi kebutuhannya tambah. Wow. Itu ternyata ada sebenarnya solusi untuk mengembangkan itu, yaitu memadukan arsitektur lama sama arsitektur modern. Bagaimana sistem air di Kota Malang? Pertama memang ada riul, itu saluran gorong-gorong bawah tanah, dan itu besar sekali, tapi masalahnya dia hanya menjadi saluran yang berhenti di Ijen. Setelah itu dia salurannya kecil sehingga terjadi luapan air. Kemudian bagaimana cara membuang air selain gorong-gorong, yaitu dengan daerah peresapan air. Jadi di Ijen itu daerah peresapan airnya ada di Taman Indrokilo, ada di Taman Merbabu, ada di Taman Arjuno. Sekarang Taman Indrokilo menjadi perumahan Wilis, Taman Arjuno menjadi MOG. Tidak ada lagi tempat untuk menyerap air sehingga muncullah banjir. Tak lupa para peserta juga dimotivasi agar lebih mengenal dan bangga akan negara Indonesia dengan berbagai keunikannya. Yuk kita ikuti sesi ini agar kita juga menjadi lebih bersemangat lagi. Bangga, jangan sampai mau digunting-gunting, tetap bersatu, apapun agamanya biarkan beragama sesuai dengan agamanya masing-masing, iya atau tidak? Nek Islam itu Islam sing apik, Kristen sing apik, non sewu, sehingga kita bangga negara kita negara besar tadi Pak Reza tadi bilang. Oke, besok kita ke lapangan, bekalnya ada 4. 1, ikuti bumi, intelektual, good, aktual, emosional, spiritual. Apal no cuma wal intelektual, aktual, emosional, melo ojo nulis aja, spiritual. Oke, intelektual, pinter
pinter itu macam-macam, ada 8 kecerdasan. Nanti habis ini diteruskan Mas Rian. 8 kecerdasan. Ono sing pinter ngapalno sejarah. Coba banget. Kecerdasan bahasane api. Ono sing pinter matematika. Delok rumus langsung iso jawab, ting ting. Waduh. Pinter matematika Pak Reza. Ono sing pinter basket. Jarak 20 kilo iso mlebokno. Soalnya digawa koncone, ayo tak gamane modal 20. Kecerdasan motorik kasare. Ono sing kecerdasan religius apik. Begitu mendengar adzan, dung langsung sholat. Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sholat jenazah gitu. Jadi di sini jangan ada merasa lebih tinggi lebih. Sejarah tuh bagian yang luar biasa dari kita. Dirimu punya sejarah atau enggak? Pasti. Ya, begitu ya teman-teman ya. Wis, saya minta siapa yang pinter bahasa Inggris, angkat tangan. Yang bisa lah. Saya akan menumbuhkan bagaimana saya akan membuktikan betapa hebatnya Indonesia dan kita wajib untuk mencintainya. Yang bisa bahasa Inggris, silakan maju ke depan. Yuk, sini. Silakan maju. Yang tahu bahasa Jerman. Bahasa Jerman ada? Ada? Yang pernah belajar bahasa Jerman ada? Angkat tangan. Bahasa Arab, ada yang tahu? Kamu tadi bahasa apa? Bahasa Madura. Madura. Kamu? Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Jepang. Jepang. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa asik. Sekarang pertanyaannya. Oh Prancis, ya benar, silakan. Arab, oke. Sekarang saya tanya, bahasa Maduranya jatuh apa? Geger. Geger, terus apa lagi? Labu. Labu, terus? Cuman 2, oke selanjutnya. Bahasa Jawa paling pojok sana ya. Kamu tadi bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya jatuh. Fall. Fall. Terus apa lagi? Fall itu kan dari kata kerja. Jadi ada 5 bentuk. Itu bisa fail, fall, fallen, fails, failing. Oke. Pokoknya kata kerja ada 5 ya. Pokoknya fall. Lanjutnya, kamu bahasa apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Jatuh apa? Oke, apa? Ai, gitu ya. Oke, selanjutnya. Bahasa Prancis ya? Jerman. Jerman, bahasa Jermannya jatuh apa? Schaff. Schaff, terus apa lagi? Dah, kasih ke yang Jawa. Saya tanya, bahasa Jawanya jatuh apa? Dawah. Dawah, terus? Ceblok. Ceblok, terus? Tibo. Logur. Lugur, terus apa mana? Hah? Jungkel, ya. Terus apa mana? Gelondong. Terus apa mana? Kepreset. Apa? Cece, terus geblak. Apa mana? Kepleco misal ya. Oke, terus apa lagi? Oke, stop. Kita analisis bersama. Tadi bahasa Inggris jatuh itu cuma hanya satu kata, fall, ya kan, atau fall down. Bahasa Jawa lek tibone nang ngarep judulnya apa? Jungkel. Jungkel. Lek tibone geblak. Lek ngene Pleset. lek ngene Sandu. lebih hebat mana bangsa Eropa atau Indonesia? Indonesia. Oke. Kalau hebat seperti itu kok ngomong delok tenis seluruh Indonesia. Gitu ya. Hebat mana antara Eropa dengan Indonesia? Indonesia. Dah, silakan duduk, tepuk tangan buat teman-teman di depan ya. Nah, sekarang wisata yang lagi musim apa? Wisata selfie, bener nggak? Semua tempat-tempat wisata sekarang seperti ini, kalian cuma datang ke situ, bayar 10 euro, pulang, selesai, iya nggak? Nah, terus inovasimu sebagai anak muda seperti apa? Teman-teman kalian tahu candi nggak? Candi, kota tua dan segala macam itu kalangan muda tidak pernah datang ke situ. Terus pemikiran kita harus seperti apa? Bagaimana kota tua dicintai oleh generasi muda? Caranya seperti apa? Besok kalau bikin KTI ya, judul itu sangat menentukan kemenangan. Bagaimana menjadikan kota-kota tua menjadi tempat yang sangat romantis. Oke? Juri ini mau codok ini. Oh, apa kira? Dia akan terpikir, kok kota tua menjadi kota yang romantis? Bikinkan di situ ide kalian adalah coba di kota-kota tua itu dikasih spot-spot foto. 1, itu
pengunjungnya akan meningkat dan kota itu, bangunan itu akan di media sosial kita branding secara bersama. Paham nggak maksudnya? Oke, itulah tugas kalian untuk membuat sesuatu hal yang baru. Jangan hanya mempelajari sejarah, oh tahu sejarahnya seperti ini. Terus solusimu untuk ke depan apa? Bikinlah hal-hal yang menarik seperti ini. Oke teman-teman. Begini, Hotel Niagara ini kenapa kita bawa peserta lawatan sejarah tahun 2017 ini ke Hotel Niagara? Sebagaimana diketahui bahwa generasi muda kita, saya ajarkan mereka supaya lebih mengenal dan lebih mencintai sejarahnya, terutama bangunan-bangunan kuno. Hotel Niagara salah satu hotel bangunan tertinggi di Indonesia pada zamannya, Pak, terutama di wilayah Kota Lawang di sini. Ini dulunya merupakan suatu villa keluarga, sekarang sudah dirubah menjadi untuk fasilitas umum, disewakan kepada masyarakat umum gitu. Inilah bangunan tertinggi pertama di Indonesia. Hotel Niagara adalah sebuah hotel. Mungkin bisa disebut motel karena kecil dan hanya memiliki 15 kamar yang berfungsi. Hotel ini dibangun pada tahun 1890 oleh seorang arsitek berdarah Brasil bernama Mr. Fritz Joseph Pinedo. Awalnya untuk villa pribadi Lim Sianjo dan keluarga. Pada masa penjajahan Belanda, Lawang merupakan tempat peristirahatan yang sangat cocok karena udaranya yang sejuk dan suasana hening sehingga tidak heran banyak villa cantik di sana. Salah satunya adalah yang sekarang bernama Niagara ini. Villa ini dibangun selama kurang lebih 15 tahun lamanya dan diselesaikan pada tahun 1918. Villa ini difungsikan sampai pada sekitar tahun 1920. Kemudian, Lee Sianjos keluarga hijrah ke Belanda. Setelah ditinggal oleh pemiliknya, villa tersebut lambat laun mulai jarang digunakan dan agak ditelantarkan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada tahun 1960, salah seorang ahli waris keluarga Lim Sianjo menjual kepada seorang pengusaha yang berasal dari Surabaya, bernama Ong Ki Chai. Setelah melakukan renovasi, mulai tahun 1964, gedung tersebut, bangunan villa diubah fungsinya menjadi hotel dan diberi nama Hotel Niagara yang diurus oleh Ongko Budi Hartanto, anak dari Ong Ki Chai sekaligus General Manager Hotel Niagara. Interior hotel yang didominasi oleh kayu dan marmer. Kayu yang digunakan pun kayu jati berkualitas tinggi, karena hingga 100 tahun lebih didirikan, kayu itu tidak dimakan rayap dan masih bagus sekali. Di Hotel Niagara, kita bisa menikmati sepuas-puasnya arsitektur tempo dulu, yang sangat menekankan pendekatan seni, sebuah kombinasi gaya Brazil, Belanda, Tiongkok, dan Victoria yang menawan. Sampai saat ini telah dilakukan sejumlah renovasi pada bangunan hotel kuno tersebut, dengan sangat memperhatikan nilai sejarah yang tertinggal pada bangunan tersebut.